Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk di Zoom pada malam hari ini. Di sini saya langsung to the point saja untuk testimoni ya. Jadi perkenalkan, nama saya Sally Wang. Untuk saat ini saya udah di posisi AT, yaitu tingkat yang paling tinggi, dan ya puji Tuhan, dalam waktu 5 bulan saya sudah bisa menghasilkan ratusan juta. Nah, jadi di sini saya mau mungkin testimoni untuk agar memotivasi kalian untuk bisa ya sukses bareng ya di Vingo. Nah, jadi untuk testimoninya, jadi saya ingin cerita dari awal sampai sekarang saya bisa menjadi AT. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Awalnya saya pengangguran. Nah, jadi saya sebenarnya kalau misalkan mau cari kerjaan ataupun yang pokoknya yang menghasilkan duit, saya pemilih banget gitu, karena saya tipe yang nggak suka kerja di kantoran segala macam gitu ya. Nah, jadi terakhir bisnis yang saya jalankan yaitu banyak sih, tapi semuanya rata-rata money game. Jadi saya juga banyak tipu segala macam, jadi saya juga banyak jatuh bangun gitu ya. Nah, jadi untuk yang Vingo, ya puji Tuhan banget saya bisa diselamatkan oleh Vingo gitu ya, karena awalnya saya banyak banget hutang sampai ratusan juta, dan di situ saya juga sampai hampir stres dan hampir gila gitu, dan nyaris hampir bunuh diri gitu, karena ya di usia saya yang masih 20 ini berhutang sampai ratusan juta, dan itu sangat sedih banget lah ya, dan tertekan banget, gak tahu caranya gimana cara bayarnya gitu kan. Nah, jadi waktu saya bisa di Vingo, jadi ceritanya seperti ini. Jadi awal saya kenal Vingo itu sebenarnya ditawarin sama temanku. Awalnya saya nggak percaya karena saya udah banyak banget ketipu dan trauma banget gitu kan, apalagi zaman sekarang kan banyak bisnis yang penipuan segala macam, ya contohnya money game gitu-gitu kan. Nah, terus banyak juga MLM segala macam. Nah, jadi saya diajakin di Vingo. Awalnya saya tolak karena saya pikir ini adalah bisnis yang pasti bakal scam gitu, karena saya nggak mau lagi mengulangin hal yang sama gitu. Nah, tapi ketika di Vingo, lucunya ya nggak tahu kenapa, mungkin mungkin Tuhan mengizinkan saya di sini gitu, karena ya untuk awalnya memang rada susah ya, karena awal saya join itu dari Januari gitu. Sedangkan Januari itu banyak yang belum tahu, dan maksudnya Vingo belum banyak yang tahu gitu lah ya, dan masih awam banget gitu. Nah, tapi di situ saya berjuang karena saya banyak hutang gitu, dan saya sambil berdoa dan sambil berusaha gitu. Nah, dari awal benar-benar susah banget, tapi ya saya fight terus. Saya kesana kesini, saya prospek kesana kesini, japri sebanyak-banyaknya. Awalnya susah banget, sampai 1 mingguan 2 mingguan itu nggak ada sama sekali, bahkan sampai 1 bulan 1 pun nggak ada. Tapi ya saya percaya aja bahwa usaha keras pasti tidak akan mengkhianati hasil gitu. Nah, jadi saya terusin, jadi saya fokusin, dan ya dari seminggu pertama, kedua ada 1, 2, dan ya berawal dari 1, 2 dan akhirnya jadi 10 gitu, minimal aja 10 gitu. Nah, setelah nyampe ke 10, saya juga bingung sendiri ke bulan ketiga gitu. Nah, jadi tiba-tiba jaringan saya itu tiba-tiba naiknya cepat banget. Itu karena Vingo mulai booming gitu. Nah, di situ dan cepet banget, dan bulan kedua kayaknya atau ketiga itu saya langsung saya naik AM gitu. Nah, jadi ketika sudah naik AM, sebulan kemudian saya langsung naik AT karena langsung booming. Jadi banyak banget yang join. Pokoknya dalam 1 bulan itu saya langsung naik ke AT, dan saya bersyukur banget. Dan saya kaget banget juga, per hari saya bisa menghasilkan income jutaan per hari gitu, dan itu sangat bersyukur lah ya. Dan di situ juga saya bisa bayar utang juga, dan sekarang sudah lunas, puji Tuhan gitu. Nah, jadi di sini saya cuma mau kasih tahu aja bagi kalian yang mungkin masih bingung atau nggak percaya Vingo ini sebenarnya apa, dan banyak juga yang netting kalau ini adalah money game atau MLM yang nggak bisa dipercaya gitu kan, karena memang banyak korban gitu kan. Cuman menurut saya di Vingo ini aman gitu, karena ketika kita join
itu sebenarnya nyaris nggak ada resiko gitu. Kita dapat gift pack, bahkan untung gitu loh. Nggak ada, maksudnya hanya kita join 700.000 gitu kan. Kita dapat produk, terus dia itu dapat voucher. Jadi nggak ada ruginya gitu, dan justru malah untung kita dapat gift pack, dapat voucher lagi 700.000 gitu kan. Nah di situ ya nggak ada resiko gitu loh. Sedangkan kalau yang lainnya mungkin money game segala macam itu adalah investasi bodong yang dimana kita harus menyimpan duit yang sangat banyak dan kadang nggak ngapa-ngapain juga bisa menghasilkan sampai ratusan juta. Nah itu money game gitu. Sedangkan di Vigo kita harus berusaha baru bisa mendapatkan duit yang banyak gitu. Jadi aman gitu. Terus udah itu Vigo ini peluangnya sangat besar karena apa? Karena zaman sekarang itu zaman online, zaman dimana orang semua berbelanja online. Apalagi kalau misalkan orang-orang tahu bahwa di Vigo nantinya produk-produknya harga pabrik, yaitu original gitu kan. Secara ya logikanya kan orang pasti mau belanja yang murah dan original. Udah itu apalagi ada sistem afiliasi gitu. Nah, yang membuat saya percaya Vigo gitu, itu salah satunya saya percaya dengan CEO-nya gitu. CEO-nya ini adalah dulu kan mantan eksekutif di Alibaba. Nah, sedangkan Alibaba sekarang sebesar apa gitu kan? Berarti ya logikanya berarti CEO-nya ini dapat dipercaya karena mereka berpengalaman di Alibaba yang sekarang sudah sangat besar kan Alibaba. Nah, jadi saya percaya Vigo juga karena CEO-nya. Udah itu ya investornya juga gitu kan, investor yang terkenal yang dapat percaya gitu. Jadi mungkin bagi kalian yang masih shopper atau yang sudah upgrade juga, menurut saya maksudnya untuk kalian yang sudah tahu info Vigo, saran saya jangan disia-siakan gitu karena ini memang peluang yang sangat besar. Ya kita harus melek era gitu. Karena kalau misalkan kita mulai dari sekarang ya kita sukses terlebih dahulu daripada kita menunda, dan kita juga pastinya menunda kesuksesan itu gitu kan. Lebih baik action dulu gitu karena sekarang adalah momentum emas karena belum banyak yang tahu. Dan sekarang yang download aja baru 1 jutaan gitu. Sedangkan masyarakat di Indonesia itu sangat banyak, 200-an juta jiwa gitu. Terus udah itu e-commerce itu adalah pertumbuhan yang tertinggi di Indonesia. Jadi jangan sampai disia-siakan dan harus patut diperjuangkan kayak gitu. Jadi mungkin itu aja sih ya kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin jadi itu dulu aja sih karena iya, soalnya saya lagi makan. Ya. Teman-teman boleh bertanya langsung, Sis boleh nggak bagi tipsnya pola apa yang Sis pakai sehingga dari AM itu mencapai AT itu cukup cepat ya, dan polanya sama kiat-kiat suksesnya. Jadi kita bisa dapat inspirasi juga Sis, karena banyak baru join kan. Oke. Ya, jadi banyak. Jadi banyak sih yang kadang kan kita misalnya kita upgrade PS dan kadang ada orang yang merasa bahwa dia nggak bisa, susah banget nyari orang gitu kan. Kalau menurut saya kalau misalkan kita yang tetap berjuang, kita tetap konsisten dan kita tekun berusaha bagaimanapun caranya, itu pasti akan ada jalannya gitu. Apapun caranya ya mungkin pasti ada strategi masing-masing. Contoh ya strateginya ya kita share di sosmed sesering mungkin, sekonsisten mungkin, setekun mungkin. Jadi harus benar-benar yang difokusin gitu. Kalau kita nggak fokus, ya pasti hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Kalau kita kerja keras ya pasti hasil juga akan seperti yang kita lakukan juga gitu kan. Jadi cara strategi yang saya lakukan selama ini yaitu saya share sih di sosmed, saya beli web replika. Jadi kalian mungkin bisa beli web replika, kan banyak tuh yang bisa bikin. Nah, kalian beli aja. Terus udah itu kalian sering aja share di Facebook. Grup Facebook itu kan banyak banget tuh. Nah, kalian share aja sering mungkin. Udah itu WA group juga banyak. WA group tuh banyak banget. Nah, jadi kalian share terus setiap hari sesering mungkin dan pokoknya jangan sampai menyerah. Karena kadang banyak orang yang seminggu nih contoh dia udah konsisten, tapi dia berhenti karena dia bilang seminggu ini nggak ada dapat apa-apa. Yang menurut saya itu kalian sudah kalah gitu loh. Kalau misalkan kalian yang masih, maksudnya contoh kalian berhenti tengah jalan itu udah kalah gitu kan. Itu maksudnya saya dapat ilmu dari yang orang berpengalaman juga. Jadi saya sharing aja di sini gitu ya. Nah,
lebih menang orang yang pelan-pelan tapi ujung-ujungnya pasti, daripada yang awalnya cepet banget. Contoh nih, awalnya dia cepet banget naik KM, terus udah itu pertengahan dia mau naik AT, dia stop karena mungkin dia pikir susah banget. Nah di situ dia udah kalah. Lebih menang orang yang awalnya dia pelan-pelan tapi dia konsisten berjuang dan lebih lama tapi dia tetap jalan gitu. Nah jadi menurut saya di sini adalah yang paling penting kuncinya yaitu ya kita harus tekun berusaha. Jadi saya punya satu quotes gitu dari mentor saya yaitu Mary Riana. Jadi dia bilang seperti ini, tidak perlu menjadi orang yang pintar ataupun hebat, tapi lebih baik kita menjadi orang yang tekun berusaha. Mau sepintar apapun kita, mau sehebat apapun kita, kalau kita malas-malasan, kita nggak pernah action, itu nggak bakal bisa. Jadi kuncinya yaitu ya kita harus berusaha gitu, tekun berusaha. Iya, benar. Dan berdoa itu juga yang penting, karena Tuhan yang pasti juga melihat usaha kita gitu sih. Iya, terima kasih Sis, luar biasa. Sis, ada satu pertanyaan boleh ya? Iya boleh. Sis, saya mau tanya, sebulan Sis ini kan belum mendapatkan PS. Nah, gimana prosesnya sehingga orang-orang bisa join PS sama Sis? Kemudian pada saat prospek kan pasti ada yang bilang ini MLM ya. Nah, bagaimana Sis menanggapi orang yang bilang ini MLM? Silakan dijawab. Oke. Jadi ya banyak sih ya orang yang netting. Nah caranya ya kita harus meyakinkan dia. Karena kalau orang itu nggak yakin ya pasti dia juga nggak bakal mau. Tapi kalau dia udah yakin, dia udah tahu sistemnya, dia pasti mau upgrade, itu pasti gitu. Jadi caranya kita harus meyakinkan dia gitu. Ya caranya ya kita harus menguasai dulu marketing plan-nya seperti apa, sistemnya seperti apa. Jadi diri kita sendiri juga harus belajar. Kita harus tahu dulu sistem Vingo ini seperti apa. Jadi kita harus yakinkan orang ini gitu. Nah kalau misalkan dia banyak bertanya lah, intinya dia kalau dia banyak bertanya artinya dia serius. Nah berarti kita harus menjawab dengan sedetail mungkin gitu. Dan kalau misalkan ada orang yang ngejudge ataupun nggak setuju, biarin aja, jangan kita malah ngejudge balik gitu. Ya kita harus menghargai, karena kan nggak semua orang bisa berpikiran sama gitu kan. Jadi menurut saya kita harus jujur sistemnya seperti apa, dan mungkin marketing plan-nya seperti apa. Pokoknya kita harus jujur. Pertama kali kita harus jujur gitu. Nah ketika kita sudah jujur, kita sudah berusaha untuk jelasin yang sedetail mungkin, ya saya rasa orang ini bakal mikir. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang baik juga gitu. Karena ada orang yang contoh pelayanannya kurang baik, tapi sebenarnya dia sistemnya udah oke nih. Contoh nih, ada orang yang mau join PSK kita, dia sudah tahu sistemnya, tapi kadang dia melihat pelayanan juga gitu. Cara kita prospek, kita nggak boleh kelihatan angkuh, sombong gitu-gitu kan. Jadi lebih baik kita harus meyakinkan orang ini dan bisa menyenangkan hati dia dan nyaman gitu, merasa nyaman kalau kita dia di prospekin kita gitu. Jadi gitu sih, karena kan orang kalau mau bisnis itu harus mempunyai tim yang solid gitu kan. Jadi kalau ada orang yang mau join ke tim yang ampuh segala macam, yang nggak mau respon, itu juga males gitu kan. Jadi menurut saya pelayanan juga sangat penting gitu. Iya. Pertanyaan terakhir dari Cilena ya, Cileni Kopen ya. Biasanya si Sally presentasikan via chat atau via telepon, Sis? Jadi saya mengikuti keinginan dia gitu. Kalau dia mau chat oke, kalau mau dia telepon oke. Jadi intinya kita harus melayani dengan sepuas mungkin. Jadi kita harus melayanin apa yang dia mau gitu loh. Jadi kalau dia ajak ketemu ya udah ketemu. Kalau dia mau telepon ya udah telepon. Jadi kita ikutin aja gitu. Alurnya mau ke mana, enaknya di mana. Jadi kita ikutin gitu. Jangan sampai dia kecewa gitu. Iya, benar. Kalau misalnya pernah nggak Sis ketemu orang yang bilang ini MLM atau money game? Sis cara menghadapinya seperti apa? Dari iya banyak. Bu Iya Leni, banyak. Bu Leni juga. Banyak sih. Jadi ya udah kita buktiin. Nah, karena kalau MLM itu ya kita buktiin, kita menjelaskannya secara detail, karena kan memang Vingo ini kan bukan MLM gitu kan. Ya kita kasih lihat video-video yang bukan MLM, terus kita yang bisa menjelaskan juga sistemnya seperti apa. Karena kan kalau MLM itu kan beda, karena MLM itu produknya terbatas, harus tutup
poin segala macam gitu. Terus udah itu kalau Vingo kan beda. Vingo itu kan kita mengarahkan orang tersebut untuk berbelanja di Vingo, jadi berbeda sistemnya gitu. Jadi kita menjelaskan aja gitu, dan ya kalau orang yang mungkin dia susah untuk cara menjelaskan, ya udah kita beri video yang kan ada kan video yang MLM vs Vingo itu kan ada, ya udah kita pokoknya intinya kita melayanin orang tersebut sepuas mungkin gitu. Oke, terima kasih sis, jawabannya sangat menginspirasi ya teman-teman. Boleh dong sis sharing kiranya sekarang udah berapa AM yang ada di pohonnya sis Sally? Tapi jujur aja saya nggak lihat sih, tapi berapa ya? Saya harus cek sih, mungkin udah, kalau saya cek sekarang boleh? Boleh, silakan sis. Oke, sebentar.